Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riza Aminah Rahmawati dari kelas 12 IPA 6 SMA Negeri 4 Kota Cimahi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit keturunan pada manusia yang terpaut pada kromosom seks, yaitu penyakit hemofilia, untuk tujuan menambah nilai pada mata pelajaran biologi dengan guru pembimbing Ibu Lilis Endang. Apa sih hemofilia itu? Hemofilia adalah penyakit kelainan pendarahan yang diakibatkan oleh defisiensi atau kekurangan salah satu faktor pembekuan darah. Hemofilia terjadi karena rusaknya gen pengatur produksi dari faktor pembekuan darah yang biasanya diturunkan dari ibu ke anak laki-laki. Penyakit hemofilia adalah penyakit yang akan dialami seumur hidup dan bukan merupakan penyakit menular. Bagaimana terjadinya hemofilia? Jadi, manusia mempunyai dua jenis kromosom untuk menentukan jenis kelamin, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Kombinasi dari dua kromosom tersebut akan menentukan jenis kelamin dari anak yang dilahirkan. Jadi, misalnya, anak yang dilahirkan adalah anak perempuan, maka anak perempuan itu memiliki dua kromosom X atau kromosom XX. Sedangkan jika yang dilahirkan adalah anak laki-laki, maka kromosom yang dimiliki adalah satu kromosom X dan satu kromosom Y atau kromosom XY. Bagaimana hemofilia menyebar ke keturunannya? Jadi, misalkan ada laki-laki dengan hemofilia akan menurunkan gen hemofilia kepada seluruh anak perempuannya. Sedangkan anak perempuan tersebut akan menjadi carrier atau pembawa sifat hemofilia. Nah, karena perempuan merupakan pembawa sifat hemofilia, maka pada setiap kehamilan terdapat 50% kemungkinan bahwa perempuan tersebut akan menurunkan gen hemofilia kepada anak-anaknya. Kemudian, jika anak yang dilahirkan adalah anak laki-laki, maka anak tersebut akan menderita hemofilia. Dan jika yang dilahirkan adalah anak perempuan, maka anak perempuan tersebut akan tetap menjadi carrier atau pembawa sifat hemofilia. Penyebab terjadinya hemofilia. Di dalam gambar terdapat dua keluarga, yaitu keluarga pertama dengan ayah tanpa hemofilia dan ibu dengan hemofilia akan menghasilkan kemungkinan keturunan, yaitu anak laki-laki normal, anak perempuan sebagai carrier atau pembawa sifat hemofilia, anak laki-laki sebagai penderita hemofilia, dan anak perempuan normal. Sedangkan di keluarga yang satunya, yaitu ayah dengan hemofilia dan ibu tanpa hemofilia, akan menghasilkan kemungkinan keturunan, yaitu dua anak laki-laki normal dan dua anak perempuan sebagai carrier atau pembawa sifat hemofilia. Kemudian dari gambar tersebut dapat disimpulkan jika ibunya yang menderita hemofilia, maka terdapat kemungkinan adanya anak perempuan yang sebagai pembawa sifat hemofilia dan salah satu anak laki-lakinya akan menderita hemofilia. Sedangkan jika ayah dengan hemofilia hanya akan menurunkan sifatnya kepada anak perempuannya. Hemofilia adalah penyakit yang diturunkan. Namun ada beberapa kasus yang terjadi yang tidak memiliki faktor keturunan hemofilia, namun ia menderita hemofilia. Kasus-kasus tersebut disebut sebagai hemofilia sporadis. Menurut Federasi Hemofilia Dunia atau WFH, terdapat sekitar 30% hemofilia yang tidak diwariskan dari keluarganya, tetapi karena adanya perubahan gen dari dalam diri mereka masing-masing. Jenis-jenis hemofilia. Hemofilia terbagi menjadi dua jenis, yaitu hemofilia A dan hemofilia B. Hemofilia A adalah hemofilia dengan kekurangan faktor 8, sedangkan hemofilia B adalah hemofilia dengan kekurangan faktor 9. Kemudian derajat hemofilia. Derajat hemofilia terbagi menjadi tiga, yaitu hemofilia ringan, hemofilia sedang, dan hemofilia berat. Hemofilia ringan biasanya jarang mengalami pendarahan, namun akan mengalami pendarahan jika penderita mengalami luka ataupun setelah mengalami tindakan medis. Yang kedua yaitu hemofilia sedang. Hemofilia sedang mengalami pendarahan di sendi atau otot selama sebulan sekali. Sedangkan hemofilia berat adalah biasanya mengalami pendarahan spontan pada sendi dan otot selama jangka waktu 1-2 minggu sekali. Cara mendeteksi hemofilia. Pada bayi dan anak laki-laki,
dapat dilihat dari faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama, sering adanya memar, bengkak, atau nyeri sendi tanpa sebab yang jelas. Dapat dilihat saat pada masa-masa proses belajar merangkak dan berjalan. Kemudian jika berdarah, membutuhkan waktu yang lama untuk berhenti, lalu adanya keluarga dengan gejala yang sama. Kemudian gejala pada pendarahan sendi dan otot, yaitu yang pertama, terasa seperti kesemutan dan panas di lokasi sendi atau otot yang pendarahan. Yang kedua yaitu adanya nyeri yang hebat, dan yang ketiga yaitu bengkak.